Sejak Minggu 5 Juli 2020, USN Kolaka telah melaksanakan UTBK dengan peserta mencapai 953 orang. Universitas 19 November atau USN Kolaka sejak hari Minggu lalu 5 Juli 2020 telah melaksanakan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK. Ujian tersebut diikuti oleh ratusan peserta tes masuk USN Kolaka. Di sela-sela kegiatan UTBK, Rektor USN Kolaka Dr. Azari berharap kepada semua peserta bisa jujur dalam mengisi datanya, sehingga tidak ada lagi ditemukan data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Anda semua yang ingin memilih USN dengan catatan jujur dalam memberikan data. Data itu harus jujur, jangan mengosongkan. Jadi pada saat mengisi data di pendaftaran, jangan mengosongkan data. Itu kebiasaan yang saya temukan beberapa tahun ini. Data dikosongkan, pekerjaan orang tua kosong, pekerjaan ibu kosong, jumlah saudara kosong, pendidikan orang tua kosong. Itu yang membuat kita biasa langsung acak saja. Karena kita lihat ini anak sudah tidak jujur sejak awal. Yang kedua, menulis penghasilan orang tua tidak rasional. Umpama menulis 1 bulan penghasilan orang tuanya 250.000, nggak mungkin yakin. Dia kerja sebagai apa? Kerja sebagai buruh, kerja sebagai petani. Tidak mungkin 250.000 cukup sebulan. Apalagi punya anak. Dan anaknya juga sekolah SMP, SMA, itu nggak mungkin sama sekali. Jadi tidak mungkin ada orang yang penghasilannya lagi sekarang sampai 250.000 per bulan dan anaknya bisa sekolah dan mendapatkan SMA. Itu menurut saya logikanya, maksudnya nggak usah lah bohong, itu jujur aja gitu. Standar penghasilan 1 bulan orang tua punya gaji bisa 1,5 juta, itu udah cukup. Kita sudah bisa hitung bahwa ini sudah bisa kita masukkan ke klaster 750.000 atau 500.000 bahkan, kalau saudaranya kita lihat banyak. Karena dengan menulis jumlah saudaramu yang banyak, kami di sini bisa yakin gitu, orang tuamu yang pekerjaannya petani, anaknya biayai 5 orang, semuanya dalam status masih mau sekolah. Berarti kami di sini harus punya perasaan bahwa Anda itu layaknya mendapatkan SPP cuma 500.000. Tapi kalau kau sembunyikan jumlah saudaramu, atau kau tulis penghasilan orang tuamu terlalu di bawah juga, itu ciri kebohongan. Nah, itu yang menjadi standar kami. Bagi mereka yang yatim piatu, termasuk yang broken home, yang orang bapaknya beristri banyak, silakan tulis yang benar. Itu kamu tidak dapat beasiswa, sudah pasti kamu dapat 500.000 SPP. Kalau kamu dalam klaster yang tadi, dari saya, dari USN, itu udah pasti kamu dapat yang itu. Tapi kalau kamu tidak tulis lagi, nanti terakhir baru kita lagi yang disalahkan. Sementara sistem sudah kita bikin dan itu sudah masuk di Jakarta. Mengubah itu setengah mati. Susah sekali kita ubahnya seperti itu. Di tempat yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik USN Kolaka, Profesor Dr. Ruslin Hadanu, membeberkan jumlah peserta yang mengikuti UTBK di USN Kolaka sebanyak 953 peserta. Peserta UTBK yang ikut di USN itu sebanyak 953. Dari 953 itu tidak semuanya memilih di USN, tapi ada juga yang memilih di luar. Berapa SBMPTN yang mengikuti yang mendaftar di USN? Yang mendaftar di USN itu pilihan 1 556, sedangkan pilihan 2 640. Terus bagi yang di luar daerah bagaimana Pak kebijakannya? Yang di luar daerah biar ikut tes di UMAO tapi juga bisa milih di USN, bisa tes di Unhas juga bisa milih di USN. Dia tes di mana saja, misalnya di Medan, bisa tes di sana, tidak harus ke sini, tapi juga mereka memilih USN. Terkait fasilitas komputernya gimana Pak? Kalau fasilitas komputer di sini ya alhamdulillah, untuk kapasitas 3 ruangan itu bisa, bahkan masih lebih dari yang ditargetkan. Maksudnya yang di luar daerah Pak? Yang di luar daerah ya itu memang itu dimanage oleh perguruan tinggi masing-masing. Iya. Ya bagi USN kan dalam pengertian yang mengikuti di luar daerah tidak bisa ke Kolaka bagaimana Pak? Kalau yang nggak bisa ikut ke Kolaka, kita sekarang lagi menunggu ini laporan dari mereka bahwa mereka tidak bisa mengikuti, termasuk juga yang tidak bisa hadir di tahap sesi 1 ini. Nah itu nanti kita yang tidak bisa hadir dan melapor kepada USN, maka kami akan surati LTMPT
untuk bisa difasilitasi untuk bisa ikut di tahap 2 atau ikut di bagian first merger, yaitu di tanggal 30 sampai tanggal 2 Agustus. Bisa diuraikan sesi-sesinya Pak? Iya, sesi pertama, tahap pertama yaitu tanggal 5 Juli sampai 14 Juli, yang kemungkinan semua yang USN 956 itu kita push ke tahap 1. Jika ada yang tidak hadir atau yang tidak sempat, nanti kita arahkan ke tahap 2. Jika juga masih ada yang tidak hadir dan melapor, maka kita ke tahap first merger, yaitu di tahap tanggal 30 Juli sampai tanggal 2. Demikian Mamat Rahmat, Lulupedia.tv melaporkan dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share biar lebih banyak yang tahu. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel kami.